Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Asyik, Atta Halilintar lagi main ke podcast cerita untung nih. Siapa yang gak kenal dengan Atta Halilintar? Tentunya YouTuber nomor 1 di Indonesia ini terkenal dari keluarga Gen Halilintar. Dengan 11 bersaudara, Atta memiliki berbagai macam bisnis. Titik baliknya bisa nyewa rumah gede karena aku tuh bikin usaha parkiran motor. Gimana? Di rumah, di PIM ini kan rame, pasti orang butuh parkiran motor dong. Makanya aku tuh basicnya YouTube tuh buat dagang kan. Jadi aku buka Kaskus, buka Facebook, buka ya dagang aja lah apa aja yang aku bisa. Apakah Atta beneran anak sultan? Ayo saksikan kisah lengkapnya hanya di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah langsung dijawab. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kan biasa harus jawab. Oh iya benar. Teman-teman, sekarang tamu kita spesial nih karena dia ini udah kayak punya YouTube ya. Ini dia Atta Halilintar. Terima kasih. Ini seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Wah, kita nunggu jadwal udah lama dari tahun 2018. Wah, belum bikin YouTube belum. udah ngelis itu ya. Iya, benar. Masya Allah. Waduh. Canggih juga nih Bang Ari, emang aku tadi masuk kantornya juga enak ya, orangnya kreatif, apa aja dibikin. Kalau kantornya Atta mah lebih besar, kita mah baru belajar. Mungkin dalam hati. Tapi ini lebih tinggi. Apanya lantainya? Iya, lebih tinggi. Dalam hati, ini kayak gua 10 tahun yang lalu deh gitu kan. Enggak gitu. Tapi ini Atta lumayan ibaratnya kalau kita bilang ya, kalau gua lihat dari jauh dari luar ya, ibaratnya lu lumayan inovatif ya orangnya. Karena orang belum main YouTube, lu udah main duluan. Tapi kalau gua lihat dari jarak jauh dulu tuh gua lihat ada seorang family man, ayah dengan banyak anak bikin buku. Oh iya oke. Awalnya gue liat, ini ngapain? Sekeluarga bikin buku. Padahal lu orang belum kenal. Keluarga Halilintar gitu kan? Bener. Awal gitu. Nah, dengan refleks sekarang nih, terbukti gitu apa yang dilakukan beliau di awal gitu, sekarang udah jadi gitu ibaratnya. Amin. Nah, jadi inovasi itu dimulai dari orang tua. Inovasi benar, karena kan semua ini kan kita hadir di dunia ini juga berkahnya dari orang tua gitu ya. Dan ini sih karena anak adik banyak ya. Kalau punya adik banyak. Lu anak berapa? Anak pertama. Lu yang pertama? Adik gue 10. Nah kalau aku tuh ya kalau punya adik banyak itu rasanya kita itu harus berinovasi. Jadi kalau aku tuh dari kecil emang orangnya suka banget menang, gak suka kalah. Mau apapun. Kompetitif. Sangat kompetitif. Bawaan bokap nyokap tuh? Nah itu kalau ini aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Emang basicnya aku ini kompetitif banget. Kayaknya nyokap mungkin ya. Tapi jadi misalnya adikku ada yang bisa dia suka bisa bikin lagu. Nah jiwa kompetitif aku muncul. Oh adikku yang nomor 2 ini suka bikin lagu. Aku harus lebih bisa bikin lagu dari dia. Gitu. Lu kompetisi sama adik lu sendiri? Adik sendiri. Jadi kalau di sekolah sama teman sendiri. Kalau di rumah sama adik sendiri. Jadi misalnya adik saya yang ada nomor 6 Saih, dia suka bikin video, bikin YouTube gitu-gitu. Aku harus YouTube-nya lebih bagus dari dia. Aku akan pelajarin kamera, gimana ngedit yang bagus, gimana grading yang bagus. Sampai aku tuh bisa banyak aplikasi mas. Aku tuh dulu menguasai 6 aplikasi. Edit, Premiere Pro, Final Cut Pro, Ngedit sendiri loh? Iya, aku belajar dari dulu. Terus aku Photoshop bisa, Illustrator bisa. Terus jadi kalau aku review anak-anak kerjaan tuh aku nggak bisa dibohong, aku ngerti. Terus Corel Draw dulu belajar lebih ya 6-7 aplikasi aku bisa gitu sampai karena aku saking nggak kompetitifnya. Jadi kalau adikku ini menguasai 2 aplikasi aku harus 3. Kalau adik ini 4 aku harus 5. Oh kompetitif. Itu mah ditanamin sama orang tua atau emang sifatnya? Enggak, kalau itu aku emang sendiri. Cuma orang tua itu mendidik kita jadi pribadi yang mandiri. Karena menurutku jarang sih ada orang tua misalnya kayak apa aja yang anaknya mau tuh nggak pernah dikasih gitu. Misalnya kayak minta ini minta nggak pernah. Jadi dalam hidupku tuh nggak pernah minta. Jadi, karena memang fasilitas itu dibatasi untuk mendidik biar kita dapat sendiri gitu. Memang bukan fasilitas, emang ya udah habis aku tinggal di rumah, aku ya harus ada malah bukan aku yang dihidupin. Tapi kayak aku itu harus bantu keluarga gitu loh. Karena adikku banyak. Jadi misalnya aku bantu bersih-bersih, kita tuh ada piket. Terus dan lain-lain gitu. Jadi itu menurutku didikan yang keren. Walaupun nanti ketika aku punya anak, aku belum tentu bisa ngikutin kayak gitu. Iya, benar-benar. Belum tentu aku bisa sama kayak didikannya bapak ibuku gitu. Belum tentu bisa nerapin ke anakku gitu loh. Teganya beda. Nah,
Ketika orang tua punya teganya udah kayak gitu, menurutku itulah kehebatan orang tua. Iya Dia sih. tahu porsi anaknya gitu loh. Iya, ada juga gini, ada ini semacam nggak tahu ya, ini orang ya entah polanya benar atau enggak gini. Misalnya orang tuanya dalam keadaan struggling nih, anaknya kebanyakan jadi. Betul, kalau itu aku setuju. Orang tuanya berjuang di hidupnya nih, maksudnya struggling itu hidupnya bukan mewah, anaknya jadi. Iya. Kirain anaknya jadi orang tua udah mewah. Anaknya susah jadi. Susah jadi. Betul. Ntar anaknya tuh struggling lagi, anaknya jadi lagi, jadi naik turun gitu. Bener. Bahkan kan sampai 3 generasi katanya gitu. Iya, kalau itu aku sering banget denger ceritanya. Makanya aku pernah denger salah satu bos bank itu nyuruh anaknya naik kendaraan umum. Aku pernah denger juga itu. Dan yang aku lihat gini, bukan berarti anak orang udah bapak ibunya jadi anaknya semuanya jadi nggak jadi ya. Banyak juga yang jadi. Iya. Cuman sedikit jumlahnya. Iya benar. Karena fasilitas ya. Ya, karena memang kita punya privilege kan. Kalau udah ada fasilitas. Kayak anakku pasti dia punya privilege dong. Dia dari kecil udah followernya banyak. Iya. Dia udah aku bikin tabungan sendiri. Terus dia juga nanti akan beda intinya maksudnya dia udah dibeliin aset atau apa, dia akan beda struggle sama aku gitu. Tapi gimana ntar pas cara pendidikan lu ketika dia besar? Ya mungkin nanti Bang Ari akan bertanya sama Bang Ari sendiri juga. Mungkin dulu Bang Ari nggak punya kamar kayak anak-anak Bang Ari tadi yang bagus. Aku kan ke rumah tadi bagus enak. Dulu aku loh, zaman dulu aku kayak gitu, mungkin aku akan males. Karena aku ngerasa nyaman. Iya nyaman benar. Di kamar ada TV, ada game, ada komputer, ada apa gitu loh. Iya. Rumahnya gitu. Ya kalau misalnya kita hidupnya nggak di situ, kita cuma dengar orang tua nih susah nih, anak adik gue banyak nih. Maksudnya susah itu maksudnya nyari kerja, harus ini serabutan apa. Ya aku harus ya berjuang dari situ. Ya itu yang bikin tadi kalau abang nanya kenapa inovasi, karena no choice gitu di hidupnya. Iya, kalau nggak begitu nggak hidup gitu kan. Bukan nggak hidup ya, maksudnya nggak. Ya susah. Aku kan nggak punya lulusan S sarjana, S1 nggak punya, S cendol doang sama S teler. Apa aja nggak punya, SMA nggak punya. SMA nggak? SMA sempat ujian tapi nggak sampai lulus. Bukan SMA sama SMP ku ini. Apa ya dulu tuh sempat ikut ujian SMP, paket C, paket B, paket A gitu kan. Nah pas ikut ujiannya kita tuh harus bayar ijazahnya 300-400 ribu buat keluarin ijazahnya. Aku udah ikut ujian, udah ada ijazahnya SMP. Cuma belum diambil dan nggak bisa bayarnya. Aku juga gak enak minta sama orang tua aku. Jadi teman-teman ya, yang membentuk orang tuh bukan lulusan mana ya, tapi orangnya ya. Pendidikan hidup. Jadi kalau orang bilang membentuk orang tuh pendidikan di sekolah itu bisa. Bisa. Tapi pendidikan hidup tuh lebih penting. Karena banyak orang sekolah sampai S2 masih nganggur ada juga gitu. Karena mungkin fasilitasnya udah fasilitas dia. Tapi ada juga orang nggak sekolah nggak nganggur juga banyak juga. Jadi memang kita yang intinya bisa nggak ngedapetin sekolah hidup itu. Ya, itu pendidikan hidup itu. Kalau pendidikan hidup itu kamu bisa dapat struggle-nya. Apalagi kamu bisa dapat orang tua yang bisa bikin kamu jadi tambah struggle, itu bagus. Maka motivasinya gimana bokap? Biasanya mungkin kan anaknya banyak. Kalau anaknya cuma gimana? Dikumpulin gitu loh. Jadi nih bayangin ya gitu enggak apa satu-satu. Kalau anaknya 2 atau 3 mungkin akan nggak kayak gitu. Tapi kalau anaknya 11 pasti akan keluar tuh struggling anak-anak. Mau ngarepin kita orang tua ngidupin anak banyaknya susah. Apalagi kita anak pertama ya kita harus bantuin dulu. Misalnya aku jual online, nanti omsetnya kasih orang tua, jual ini kasih orang tua gitu. Sekarang masih? Kalau sekarang kan udah sendiri-sendiri, semuanya alhamdulillah kita bangkit bareng. Sekarang harus tetap ada. Tapi sempat orang tua tetap harus. Biru walidain ya kan ya. Kalau itu kan berkahnya. Berkahnya ini masya Allah. Kalau alhamdulillah dari rezeki YouTube banyak kasih banyak, kalau alhamdulillah masih turun tetap kasih gitu. Jadi emang udah ditetapin gitu. Ya ini value ini sebenarnya yang mungkin udah mulai agak bergeser ya untuk anak-anak sekarang ya, bahwa ya berkahnya itu juga dan doa orang tua tuh komponen penting gitu kan. Doa orang tua bisa juga orang tuanya orang tua. Orang tuanya orang tua. Bisa juga. Bisa juga ya. Jadi kalau kita mau dapat berkah lagi, coba orang tuanya orang tua lagi yang lebih tua lagi. Siapa orang-orang sekitar kita gitu-gitu. Jadi menurutku banyak sih hal yang itu menurutku yang bikin aku apa ya? Ngerasa alhamdulillah Tuhan mencukupi aja gitu. Lagi pengen apa tiba-tiba ada kerjaan, ada pikiran, ada ide ya, asal kita mau nyari sih ketemu juga sih sebenarnya. Makanya kalau orang bilang ada the power of kejepit tuh bener.
Kalau gue percaya tuh emang. Yang percaya. Jadi justru kan terpacu ya gitu. Terpacu karena orang tuh kalau kejepit tuh akan keluar potensinya. Iya benar-benar. Emang harus ada kita di posisi itu untuk kita keluar. Sama kayak ceritanya orang Jepang ini ambil ikan salmon katanya. Kalau ikan salmonnya dibawa kan ikan salmonnya tuh habis dia pancing dibawa pinggir pasti banyak yang mati. Akhirnya ikan salmonnya itu di tempat naung dikasih ikan hiu kecil. Yang mati cuma yang kegigit doang. Sisanya kan takut tuh. Lari-larian ke sana malah hidup. Jadi justru karena dalam keadaan kepepet keluar potensi-potensinya gitu. Makanya kadang-kadang even aku pernah nih udah agak mulai ada rezeki nih. Anggaplah tiba-tiba yang tadinya aku nggak pernah megang duit puluhan juta. Tiba-tiba aku ada usaha yang bisa jadi punya puluhan juta. Nah, di zona yang aku megang itu aku bilang nih berarti aku gak kejepit nih kalau kayak gini. Aku relain tuh diinvest atau coba disedekain gitu. Karena kita biar ngerasa lagi kejepit biar ketemu lagi. Benar. Biar rasa deg-degannya ada. Biar deg-degannya bulan depan gimana. Tapi aku gak nganjurin. Aku gak pernah mau nganjurin orang. Makanya aku jarang cerita ini. Tapi aku pernah kayak gitu. Misalnya nih, aku udah punya karyawan 2 atau 3. Aku harus ngambil tempat ini buat syuting, buat ini mau di depannya mau ada bikin burger apa-apa. Aku duitnya misalnya tabungan udah 50 juta tuh buat sewa. Padahal belum buat bangun-bangun. Bayar. Aku ambil dulu ya Mbak, kasih aku waktu 2 bulan. Sampai seger berani itu, tapi aku nggak pernah nyaranin, jangan ngelakuin ini, jangan, karena stressful tinggi. Tapi di situ aku ada challenging dan aku tuh jadi kayak meliar berpikirnya. Aku harus begini, menghitung tek. Karyawannya satu dulu, ini aku harus jaga sendiri. Mana yang perlu ini, mana ini gitu. Jadi kayak gitu. Tapi emang itu yang dicari, rasa deg-degan itu yang dicari kan. Apalagi pengusaha kan. Risk taker ya, lo harus terima siap untuk dengan segala risiko mau nggak mau ya di. Bener. Pengusaha, konten kreator, YouTuber itu sebenarnya mentalnya mirip. Karena kenapa? Karena YouTuber itu juga nggak pasti penghasilannya. Iya. Anak-anak di sosmed itu nggak pasti. Ada orang tiba-tiba 2 bulan 3 bulannya dapat ratusan juta. Besokannya bisa nol lagi. Bisa gitu. 1 tahun lagi dia dapat 1 juta sebulan ada sekarang. Banyak orang udah punya 2 juta 3 juta subscriber jual channelnya. Banyak banget. Karena udah di satu titik loss, udah nggak bisa mempertahankan itu dan penghasilannya lebih sedikit dari orang kerja banyak. Dan dari cost produksinya udah lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit, banyak orang cost produksi lebih banyak sekarang daripada penghasilannya. Banyak juga. Makanya menurutku, mental kayak gitu tuh yang nggak bisa semua orang punya. Kemudian istiqomahnya susah. Oh iya. Istiqomah ibadah aja susah. Apalagi yang nggak ada cuannya gitu kan ya. Ngeri juga tuh ya. Itu jadi emang harus menciptakan tantangan, keluar dari comfort zone berarti lo maksudnya ya? Iya, keluar dari kotak yang biasa orang ada di kotak itu. Dan itu lebih challenging dan ada risknya. Nah itu risk yang dicari biar kita deg-degan. Risknya itu harus ada biar. Jadi berarti kayak gini teman-teman. Bukan berjudi ya, bukan risk berjudi ya. Risk dalam kamu melakukan tindakan positif. Orang lagi lari jogging, sama dikejar anjing, cepetan dikejar anjing, bener? Cepetan ngejar anjing. Karena deg-degan. Karena ada yang ngejar-ngejar. Iya. Kalau kita nggak ada tekanannya nggak bisa ngebut. Makanya kalau nggak tahu ya ini karena takut blunder juga ngomongnya. Kalau misalnya orang kan mau nikah nih, misalnya aku belum punya rumah. Belum punya ini, menurutku itu alasan salah itu. Kalau menurutku ya balik lagi sorry ya. Beda-beda tiap orang, beda-beda kan ada orang juga udah harus apa nih. Kalau aku enggak, ya udah kamu nikah dulu. Kalau kita udah percaya sama pernikahan kita nih ibadah, terus Tuhan dengar ibadah kita, ada aja. Asalkan kita jangan males. Ya. Jangan malas. Kecuali lu duduk aja. Lu pikir dia nggak ngapa-ngapain. Oh ini gue nikah tunggu duit nah. Ini salah. Orang menyangka kalau pasrah itu nunggu. Padahal pasrah itu ikhtiar maksimal gitu kan. Makanya kan ada kalau diajarin guru-guru hebat. Kita ini kan mengikut yang apa yang kita sangkakan. Kalau kita menyangka apa yang kita kerja ini bakal berhasil, Tuhan akan menjadikan itu berhasil. Afirmasi. Tapi kalau kitanya sendiri kayak belum tentu nih gue di sini ada. Ya gimana? Ya segitu dapetnya. Berarti dia aja nggak yakin sama diri dia. Even kita jalan keluar mau nguli aja kan bagus. Kita mau bangun sesuatu. Ada effort gitu ya. Ada effort tuh dapat ilmu. Kalau dia lebih pintar dari nguli, habis dia nguli, dia pelajarin. Beli semen di mana? Habis nguli dia jadi mandor cepat. Habis dari mandor, gue udah bisa ngegambar nih.
udah bisa gambar segala macam, udah aku jual jasa aja ngebangun rumah orang, dapatnya banyak. Nah dari sekecil itu aja, jangan ngeremehin nguli itu kamu jelek gitu loh. Aku suka orang-orang mau dari nguli juga kan dia belajar cara nyemen, habis itu ntar bisa jadi mandor, bisa ngajarin orang lain. Habis jadi mandor dia bisa jadi desainernya yang bayar mandor, karena dia udah tahu semuanya gitu. Jadi hidup tuh is about proses. Jadi, proses and progress. Proses and progress. Jangan proses tanpa progress itu. Iya, kalau dia tahu proses tapi nggak jalan, ya cari alternatif lain. Harus kreatif. Makanya orang tuh bukan hanya kerja keras. Habis kerja keras harus kerja cerdas. Habis udah cerdas harus kerja ikhlas. Jadi kalau udah ikhlas ini nggak mikirin hasilnya bagus apa enggak. Jadi Tuhan mau kasih ya, boleh. Soalnya kita udah kerja keras sama kerja cerdas. Kita udah keras, udah rajin, udah mikir yang terbaik. Jangan keras doang, ada keras doang lama-lama saya kerja 20 jam, tapi nggak tahu ininya gimana. Kan ada orang bisa dalam sehari cuman kerja 8 jam tapi bisa semua kerjaan kelar. Iya benar. Ada yang keras, misalnya ini ada komputer, ada teknologi namanya komputer, tapi lu catat sendiri pakai kertas, ya 23 jam nggak kelar. Tapi dengan ada komputer dia bisa ngitung sendiri, ini sendiri gitu kan. Benar. Nah jadinya itu namanya cerdas kan. Harus lebih cepat tapi hasilnya sama kan. Nah habis itu tinggal Tuhan yang nentuin. Kalau memang belum rezekinya sekarang masih dikasih susah, mungkin Tuhan masih sayang sama kita. Sangka baik aja habis itu. Belum datang rezeki kan lu kan banyak berdoa ya. Banyak berdoa aja. Mungkin dengan itu sebenarnya dia sayang kan. Bener. Waduh, tapi jarang orang punya mindset kayak gitu. Bahwa orang tuh gini, kadang-kadang mengukur kesuksesan tuh dari nominal hasil. Gitu kan. Tuh. Padahal apa yang dilihat, yang Allah lihat itu kan progres kita, effort kita kan, usaha kita udah maksimal belum, mau dapatnya banyak atau sedikit ya itu udah tinggal finalisasinya urusan yang di atas. Nah, tapi sampai pada titik itu pemahaman itu tuh memang sekolah hidup atau memang dari orang tua tuh? Memang ada dari orang tua, selalu dong semua berkah doa kan dari orang tua. Cuman kalau dari diri sendiri tergantung kitanya. Kayak adekku kan semua didikannya sama dong sama orang tua. Tapi orang tuanya sama kan ya? Iya orang tuanya kan sama. Tapi implementasi di lapangannya tuh aku bisa lihat. Kemauan dan setiap adik-adikku beda-beda. Ya. Gitu. Walaupun ada 11, gak 11-11-nya tuh semua mau, ada yang tekun, ada yang tipikalnya dia hiburan doang, ada yang tipikalnya dia naik turun semangatnya gitu. Slow, ada yang tipikalnya dia gak konsisten, ada yang tipikalnya dia kerja keras. Ya adikku yang sekolah olahraga jago banget. Kalau dia pengen bisa itu dia bener-bener bisa anda. Jadi kita bisa lihat gak setiap anak bisa juga. Jadi misalnya aku dapat ilmunya pun aku ngajarin ke anakku ataupun gak semua orang sama gitu. Jadi tergantung pribadi lagi ke pribadinya. Semua orang bisa dapat ilmu itu, tapi siapa yang bisa mengerjakan ilmu itu yang lebih berat. Penerjemahannya akan beda-beda. Tapi kalau YouTube pertama kali siapa di rumah, di keluarga? Ya aku sama adik-adikku. Bukan keluarga, bukan bokap atau nyokap gitu bukan? Kayaknya dulu pernah ada deh. Ada. Halilintar family kan dulu. The Gen Halilintar. Tapi kan isinya kebanyakan anak-anaknya. Kebanyakan isi anak-anaknya. Bapak ibu kan lebih ini dong mantau. Kasih pencerahan, kasih motivasi. Tapi yang pertama kali buat sama Gen Halilintar juga lu duluan? Tetap lu duluan? Yang mulai? Iya bareng adik-adik. Dulu aku pertamanya kan ngasih saran. Ini kan bukunya kan kita suka diundang-undang karena ceritanya. Ya habis itu apa, bakatnya apa kalau buat di dunia industri hiburan. Yuk kita bikin cover buktinya lagu. Apa gitu ya. One Big Family. Kan tadinya basicnya kita dagang. Aku kan buku itu didagang ke JCC, ke tempat sholat Jumat, kayak kemana, kayak ke mall, kayak semua dagang. Pakai publisher, apa pakai ini penerbit? Apa sendiri? Sendiri kita jualan sendiri. Sendiri bareng-bareng. Ya nggak mau modal. Jadi banyak. Cuman ada juga di Gramedia. Cuman sendirinya kita banyak di mana ngelapak jualan. Selain jualan yang lain ya dulu kan banyak yang kita jual. Baju muslim kayak apa kayak baju kaos kayak. Iya kalau nggak salah bokap bilang apapun yang bisa dijual gitu kan. Jual aja, apa aja. Nah kalau itu aku dapat mentalnya dari bokap. Apa aja aku jual. Makanya kalau orang bilang ini fokusnya kemana? Ya apa aja yang saya bisa selama hidup saya masih bisa kasih Tuhan kesehatan, aku akan coba. Kalau bokap apa latar belakangnya emang dulunya? Usaha juga. Pedagang juga ya? Sekarang beliau lebih julukin dia sebagai father influencer. Jadi dia udah influencer juga sekarang. Udah gak terlalu dagang-dagang banget lah. Lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Udah santai maksudnya kan udah suksesornya udah lagi yang lagi gerak kan lu sama adik-adik gitu kan gitu.
Walaupun beda-beda pandangan adik-adik juga. Nggak mungkin semua tuh sama. Ya begitulah memang. Emang namanya adik kakak tuh nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nggak ada uniqueness-nya. Bukan adik kakak juga. Semua nih nggak ada yang Bener, sama nggak satu ada. kepala juga. Nah kalau dulu kan ada ini apa namanya image katanya keluarga Halilintar tuh selalu pindah-pindah. Nomaden gitu. Luar di mana. Emang kemana aja sih lu tinggalnya? Kalau itu sih emang aku juga ngerasain dia suka pindah-pindah. Di mana aja lu pernah tinggal? Dulu kan bapak ibu tuh aku juga ngikut tuh masangin apa internet misal di Malaysia dulu pernah. Di Malaysia aja aku pindah 13 kali di Malaysia. Jadi tergantung ekonomi. Misalnya bulan ini mampunya kita cari yang 5 juta sebulan ya 5 juta. Kalau 2 bulan ke depan nanti bulan ketiga mampunya 6 juta 6 juta. Makanya kalau orang suka dibilang ini kita struggle bla bla bla, banyak yang suka bilang gini, nggak mungkin kan dari dulu Pondok Indah. Kita itu awalnya Pondok Aren. Cuma Aren itu udah jadi Indah jadi Pondok Indah. Iya, Pondok Aren di sana di Tangerang. Aku sempat sekolah juga. 6 bulan doang. Habis itu bantu orang tua dagang lagi, jualan lagi. Jadi nggak selesai sekolahnya. Terus baru ada duit dikit. Waktu itu kita jualan apa ya, handphone gitu. Aku jual handphone Cina, jual apa. Nah itu duitnya dipakai buat DP mobil. Terus dipakai buat DP ya nyicil mobilnya. Karena waktu itu ada program 0%. Karena kita tuh anti riba gitu. Jadi udah 0% lah cari. Kalau nggak ada 0% mending jangan naik mobil. Jadi kita minjem mobil kakek yang udah tua banget. Jadi didorong tuh bareng-bareng. Mobilnya kursinya 2 depan, 3 belakang. Itu 13 orang? 2 depan, 13 orang. Tuh mangku-mangku gitu. Jadi satu orang ada yang mangku, satu orang mangku. Itu bawah atasnya suka bocor air. Jadi kalau sebelum berangkat kita kalau lagi meeting biar nggak kelihatan orang nih malu ke belakang. Di belakang sana dorong dulu mogok ceng udah tua mobilnya. Mobil jenis apa tuh? Forza namanya, Suzuki Forza mah kecil bukan? Kecil banget bro, dulu mobil kakek jadi kita dipinjemin. Itu mobil pertama gue juga Forza soalnya. Iya. Itu jadi, kan cuma 5 seat ya? Forza kan? Iya 2+2 di tengahnya ada dikit gitu. Iya 5 seat kan? Iya jadi masuk 13 anak 13 orang 2+2 orang tua. Ada yang nempel di atas. Kan kecil-kecil kita. Oh kecil-kecil. Kalau udah memang adanya itu muat aja, tenang aja. Bisa juga. Muat aja kan di depan ada yang mangku. Kalau abangnya mepet atau samping gini mepet harus ngalah. Di depan berapa part itu? Setir sendiri kan? Setir sendiri dong, nggak bisa diganggu dong. Kiri bertiga? Berdua sama ibu. Mangku kan udah 3, jadi 10 belakang, jadi 5 gitu. Jadi duduknya juga harus ada yang maju, ada yang mundur, maju mundur gitu, nggak boleh bareng ini nggak muat. Ya ampun, belakang 10. Iya, jadi yang mundur mangku, yang maju enggak, mundur mangku, maju belakang enggak gitu. Tapi kan adanya dulu nggak semua badannya gede-gede dong. Oh masih kecil-kecil semua. Kecil-kecil, cuman lucu aja gitu kan semua. Wow. Hasilnya mati-mati gitu. Jadi perjuangan tuh harus ada. Iya. Tapi yang bikin bisa jadi cerita tuh jadinya kan. Cuman kita nggak mau nunjukin ke orang. Jadi kita nggak mau, nggak dilihat orang tuh dikasihanin susah-susah gitu, nggak mau. Jadi kita di depan orang tetap. Karena bapak marwah, karena bapak kan ngasih tahu kita jangan malu kalau kita miskin. Malu lah kalau kamu buat dosa gitu. Keren. Jadi kita ngapain malu kalau miskin, ya udah nggak apa-apa begini aja. Miskin tapi punya harga diri. Iya miskin tapi nggak bisa pala saya diinjek. Tapi nggak minta-minta. Nggak minta-minta, saya miskin tapi nggak mau tangan di bawah gitu loh. Jadi saya akan berusaha sampai martabat harakat keluarga harus naik. Gak bisa. Itu berapa tahun tersebut gitu? Itu dari pindah dari Malaysia. Jadi makanya banyak orang kan kok rumahnya di Pondok Indah dulu gede segala macam. Nah itu kita sewa, dari yang sewa rumah yang depan rumah Ahmad Dhani dulu sempat Om Dhani. Aku pernah cerita dulu ke Al gitu. Dulu aku depan rumah kamu, tapi bawahnya dulu aku taruh jualan yang rumah baju yang di pojokan itu yang hitam itu. Iya, Pirang Mas. Itu depannya rumah lu? Ada sewa kita dulu 4 juta sebulan. Jadi 50 juta per tahun, 4 juta sebulan. Tapi untuk anak 13 udah oke, kayak ruko gitu rumahnya. Iya. Ada sampai sekarang masih ada, jadi sama. Udah nggak boleh kali segitu sekarang. Sekarang udah naik. Naik udah mampu 7 juta sebulan, 8 juta. Nah, titik baliknya bisa nyewa rumah gede karena aku tuh bikin usaha parkiran motor. Di mana? Di rumah. Di PIM ini kan rame, pasti orang butuh parkiran motor dong. Kalau pelanggan kan biasanya di masjid atau ada yang buka lahan tuh di samping. Tahu. Nah, untuk karyawan-karyawan selfie, karyawan-karyawan toko segala macam, itu kan butuh parkiran yang tetap yang nggak digeser-geser. Nah, kita cari rumah yang tanahnya gede. Jadi dari parkiran motor aja kita udah kebayar sewanya. Jadi orang kalau datang,
canggih juga nih Mas Atta, rumahnya motornya aja punya 100. Kalau parkiran semua. Cakep. Parkiran semua. Parkiran punya orang semua. Iya. Itu kan takut hilang tuh motor orang gitu. Ada Ya yang kita jaga. jagain, aku ikut. Malah ada yang ikut jagainnya sekarang kerja sama aku. Dan sampai sekarang namanya Kang Ian, jadi manajer di Dulunya tukang tempat parkir? kita. Parkir sama kita, ngangkat-ngangkat. Jadi kita namanya berusaha. Kan nggak harus gengsi-gengsian. Ya udah Mas, mau bulanan berapa? Harian berapa? Kalau sehari kita dapat gopay sebulan 15 juta. 15 juta kan udah tutup sewa listrik gitu-gitu. Iya. Kalau sebulan 15 juta Kalau kan apalagi di PIM banyak penyewaan parkir. iya. Dulu pada zamannya masih bisa gitu karena kan dulu parkirnya nggak sebanyak sekarang. Ya, benar. Akhirnya sampai 2 rumah kita punya sewa Karena untuk parkir. Jadi yang satu buat tinggal, yang satu buat Sewa parkir. jualan online. Udah ada jualan tuh tahun berapa? Udah, aku udah mulai jualan kaskus. Makanya aku tuh basicnya YouTube tuh buat dagang kan. Jadi aku buka kaskus, buka Facebook, ya dagang aja lah apa aja yang aku bisa. Nggak nyangka dari YouTube itu kemudian Nggak tahu. terbentuk profil lu sebagai Nggak Atta tahu. Halilintar. Cuman aku ngeriset apa ya yang bikin laku. Dulu aku suka namanya Casey Neistat. Jadi aku nonton Casey Neistat. Kasih Neistat yang kamera itu dulu kan. Betul, dia pakai kacamata hitam. Nah, aku banyak terinspirasi juga sama dia. Kok dia bisa ya orang ngupload setiap hari nih video. Orangnya juga nggak ganteng gitu kan. Iya, Biasa ya aja. udah kita emang nggak punya keunggulan. Aktor bukan, penyanyi bukan, tapi kemauannya semuanya mau bisa, mau belajar. Try your best aja. Akhirnya jadi juga. Jadi Asal juga. sebenarnya kalau nyari ada ya. Kalau nyari ada. Nanti kedepannya ada lagi jalannya, bukan hanya YouTube. Sekarang kan udah ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter. Berarti masih tetap Apa dinamis aja. untuk cari mana peluang yang kira-kira. Harus dinamis. Sekarang kita. penjualan sekarang punya ruko, punya toko udah mulai berkurang karena udah bisa jualan online. bener. E-commerce udah ada berapa Naik. aplikasi kan naik. Tapi e-commerce juga mulai berkurang. Ada lagi aplikasi yang udah bisa live langsung. Betul. Jadi emang muter terus. Jadi Kadang-kadang nggak ada yang sustain. nggak ada yang sistem. Nggak ada yang sustain. Motivasi marketing dulu harus gini-gini. Sekarang yang motivasi marketing di jualan gitu anak bocil-bocil gitu. Aduh, sekarang udah mulai geser nih. Makanya kita nggak boleh bergantung sama aplikasi, tapi kita bisa bergantung sama diri kita sendiri. Nah, tinggal kita nyesuaiin packagingnya apa. Yang harus sustain itu bukan aplikasinya, kita harus sustain di kepala kita, diri kita yang sustain. kitanya yang mau Apalagi terbuka sama bener, perubahan gitu ya. Terbuka. Berarti lu pernah tinggal di Malaysia berapa tahun? Lama aku 4 tahun, 5 tahun ya. Negara mana lagi selain Malaysia? Lamanya di Malaysia karena murahnya. Kalau di sana kan Atau masih pernah Arab juga? enggak. Bokap ya? Kalau bokap dulu emang dari zaman dia sebelum aku ngerti segala macam tentang dunia ini, dia emang udah suka jalan-jalan sih. Udah Jadi anaknya kayaknya- banyak jalan-jalan mulu gitu. Bukan jalan, dia kalau dulu sambil usaha, kalau sekarang baru pure jalan-jalan sambil jadi YouTuber kayak bisa dealing brand di luar kan banyak juga. Misalnya ke Dubai, dealing brand di Dubai. Ke apa dealing brand. Gak semuanya harus ke Dubai mewah pasti mahal nih, enggak juga kan. Kan kalau kita ke sana ada hotel yang bayar kita buat nginep. Iya. Dapat rezeki lagi. Enaknya di situ ya, Nah, Bang. gitu. Jadi kan gak semuanya bayar. Orang ngelihatnya kayak kita semua spend gitu Semua ya. spend kan nggak semua. Oh dia gile nih, hotelnya bisa presiden tuh. Siapa tahu hotel itu emang dia seneng dimasukin video, dikontenin buat promo mereka gitu. Itu kan. mesti riset dulu kan. Bisa riset dulu. Jadi nggak semua liburan tuh akan menghabiskan duit gitu. Bisa jadi tiket Malah pesawat justru disupport, malah malah bisa ngasilin duit. Nah ini kan ada di media tuh sebenarnya orang ngelihatnya sebuah menyenangkan karena terkenal, orang kenal gitu, sebuah menyenangkan. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa berada di media adalah sasaran empuk. Betul. Untuk segala opini-opini yang kadang-kadang di luar dari jangkauan kita gitu. Kan kalau apalagi dengan zaman sosial media sekarang nih, netizen itu udah kayak Bener. udah kayak polisi moral kita gitu ya. Maksudnya Iya, bener. semua tuh bisa di judgment. Dan kita nggak bisa. Kasus-kasus sekarang aja gitu kan. Kalau udah diupload di sosmed langsung ketangkep tuh orangnya. Kalau masuk ke sosmed diproses. Sekarang belum masuk sosmed ya mungkin juga diproses. Cuman Iya, cuma prosesnya nggak secepat itu. iya mungkin kayak sekarang tuh kalau ada yang viral dikit nggak nyampe 24 jam udah ditangkap aja. Iya. Nah, udah pasti ya yang ada di media tuh pasti pernah kena serang. Semua pernah kena serang. Lu pernah kena serang berapa kali? Kebanyakan bully pakai fake akun. Kalau udah bully pakai akun sendiri berarti keren tuh, agak keren dia tuh. Berani tuh. Jadi itu biasanya kritik yang kayak gitu. iya, biasanya kritik. Kalau bully, tapi ada juga sih yang bully-bully kata kasar pakai akun, ada juga. Ada juga ya.
Tapi kalau pas Ada nggak pernah dibully nggak sama orang yang lu kenal? kadang-kadang kan aku pernah nemuin beberapa orang yang bully-bully ini kan. Maksudnya abis diketemuin ya, oh emang iseng aja, oh mau cari popularitas atau apa kayak Pantas sama kasus itu ya. Karena ada yang bener buliannya tuh. Maksudnya? Ada juga yang bener. Misalnya kayak kasus Sambo kemarin tuh, yang bully kan ada juga yang bener.